A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilhadar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Shalal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila jami'i ikhwani minal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in lahum 'ala rasulillah syahadna qadar jalana wa syamil asmani wa syamil wa syahmatul kubra wa jamil awliyati safiran jawal khusyan ila jamil mu'az subhanal kitab wa khususan ila arwahi ulama ahlul hadis wa bil khusus ila mulana syahim al-Bukhari rahimahullah imam Muslim rahimahullah Ibnu Hajar al-Asqalani wa jami'il ashabil kutub as-sabah wa bi'ilmihim wa nafa'ana bihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana mubaraka wa farada 'alaina siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para jamaah dan para hadirin dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita kitab Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh Maulana Syekh Al-Bukhari rahimahullah. Dan pada kesempatan sore hari ini kita sampai kepada pembahasan yang baru, yaitu adalah kitab Al-Iman yang meliputi kurang lebih 42 bab. Jadi kalau yang kemarin kita itu sudah membahas masing-masing hadis per hadis, satu pertemuan satu hadis yang terkait dengan masalah Kitabul Wahyi, kitab permulaan wahyu. Itu ada 7 hadis atau 6 hadis. Nah, sementara pada kesempatan sore hari ini kita mengkaji kitab Al-Iman yang terdiri dari 42 bab. Nah, di sini yang pertama, Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kebiasaannya sebelum memulai kajiannya terhadap hadis atau sebelum membahas tentang hadis-hadis yang terkait dengan tema-tema tertentu, itu memang seringkali memberikan pengantar tentang hadis tersebut atau pengantar bab hadis tersebut. Nah, di sini beliau mengatakan kitab Al-Iman, kitab iman yang berbicara tentang keimanan. Keimanan itu cabangnya banyak sekali. Nah, di sini yang pertama adalah babun qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Jadi bab yang menjelaskan tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Apa saja? Nah, itu nanti. Nah, di sini sebelum melangkah ke bab selanjutnya, beliau mengawali tentang pembahasan tentang iman terlebih dahulu. Apa itu iman?
apakah iman itu berupa qaulun wa fi'lun, berupa perkataan dan juga amalan atau perbuatan, ataukah memang iman itu yazidu wa yanqus. Ada kalanya iman itu bisa bertambah dan ada kalanya pula iman itu bisa berkurang. Nah, ini permulaan atau pengantar beliau untuk memasuki hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 dasar. Kalau di sini di dalam hadis yang ke-8, apa saja yang ke-5 itu? Yang pertama adalah syahadat alla ilaha illallah, yang kedua adalah wa anna muhammadan rasuluh, yang ketiga adalah wa iqamis shalah, yang keempat adalah wa itaiz zakah, yang kelima awal hajj wa syahru ramadan. Itu adalah pokok-pokok bangunan Islam. Syahadat, yang kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian haji dan puasa Ramadan. Nah, itu pembahasan hadis yang ke-8. Adapun di sini permulaannya, Imam Al-Bukhari mengatakan al-iman wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Iman itu berupa ucapan dan juga berupa tindakan atau amalan. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, di sini dengan beliau menyetir ayat-ayat Al-Qur'an, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim wa yazidnahum huda wa zidullahi alladhina ihtadaw huda walladzina ihtadaw zadatuhum huda wa atahum taqwahum ila akhirih. Para jamaah, yang perlu kita perhatikan adalah mengapa Imam Al-Bukhari rahimahullah sebelum membahas tentang cabang-cabang keimanan terlebih dahulu memberikan pengantar. Apa itu iman dan apa saja iman itu yang dipahami oleh masyarakat atau para ulama salafus soleh. Yang pertama, Imam Al-Bukhari memberikan pengantar ini karena di dalam konteks pada waktu itu amat penting. Karena Imam Al-Bukhari hidup kurang lebih pada tahun 3 Hijriyah, mengalami situasi masanya bisa dianggap sebagai situasi masa yang secara teologis itu terpecah belah. Banyak sempalan-sempalan agama, terutama dari kalangan Mu'tazilah, Murji'ah, yang masing-masing kelompok memiliki pandangan teologisnya masing-masing. Atau ada pula kelompok yang bisa dikatakan sebagai kelompok al-mujasyimah, yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sehingga persoalan iman ini menjadi penting untuk diperbincangkan. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, pada masa beliau pula, karena beliau ini juga termasuk salah satu ulama pembela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan bahwa beliau itu semasa dengan Imam Al-Asy'ari, sama-sama hidup pada abad ketiga Hijriyah, situasi yang dihadapi juga sama-sama bagaimana kira-kira untuk memahami ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu biar sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, terutama dari generasi sahabat. Karena jelas sekali dari generasi sahabat pemahaman itu sangat otentik, berbeda ketika tahun-tahun setelah masa Khulafaur Rasyidin, lebih-lebih pada tahun ke-1 atau ke-2 Hijriyah, di mana pertikaian politik, perseteruan teologis, polarisasi pemahaman agama sangat dinamis, bahkan dalam tahap tertentu sudah keluar dari rel atau pakem ajaran Rasulullah SAW.
Makanya kemudian ini Imam Al-Bukhari membuat pernyataan apa itu iman. Beliau mengatakan al-iman itu adalah qaulun wa fi'lun. Iman itu berupa ucapan dan juga berupa amalan. Nah, ini kalau kita melihat secara bahasa, memang iman itu secara bahasa adalah at-tasdik atau pembenaran. Jadi secara bahasa itu pembenaran. Secara bahasa itu berarti apa? Umum, sifatnya itu adalah umum. Iman dalam pengertiannya paling umum secara bahasa itu adalah pembenaran atau at-tasdik. Sementara secara istilah, secara syar'an itu adalah apa? Tasdik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ja'a bihi an rabbih. Jadi benar-benar melakukan pembenaran, mengakui dengan sepenuh hati atas apa-apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya. Jadi mempercayai dengan sepenuh hati ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa sedikit pun ada sebuah keraguan di dalamnya. Ini disebut dengan iman. Lantas pertanyaannya adalah, apakah kemudian iman itu cukup dengan tasdikun saja, dengan pembenaran saja? Maksudnya adalah pembenar atas dik itu mahalul fil qalbi, tempatnya itu adalah di hati. Cukup misalkan kita iman terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW di hati saja, cukup di hati saja, ataukah memang harus ditambahi selain di hati tetapi juga fil lisan, di lisan, diucapkan? Dan tidak hanya itu saja, selain di hati, di lisan, tetapi juga harus diamalkan. Maksudnya apa? Kalau yang di kolbi, di hati itu jelas, tasdik, kita membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian bilisan, maksudnya bilisan itu apa kalau iman itu? Di sini para ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang dimaksud dengan qaulun atau bilisan, yaitu adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang disebut dengan qaulun. Lalu kemudian para ulama juga menambahi lagi, tidak cukup, tidak hanya itu saja, tetapi juga harus ada yang namanya diikuti atau disertai dengan amalun atau perbuatan. Yaitu apa amal itu? Yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintah agama dan juga meninggalkan seluruh hal-hal yang dilarang oleh agama. Makanya kemudian para ulama-ulama kita mengatakan bahwa yang disebut dengan iman itu adalah tasdikun, gitu. Jadi pembenaran di hati, kemudian disertai dengan bil lisan, at-tasdik bil lisan, kanutki bisyahadataini, gitu. Lalu kemudian juga diikuti dengan amal, perbuatan. Jadi hati, kemudian di lisan, lalu kemudian diimplementasikan di dalam perbuatan sehari-hari kita. Ini adalah salah satu rumusan dari ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, oleh sebab itu para jamaah, para ulama-ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwa apakah amalan-amalan tadi itu maksudnya adalah melaksanakan perintah-perintah agama dan juga menjauhi larang-larangannya, apakah itu masuk di dalam kategori syarat sempurnanya iman?
Jadi syarat sempurnanya iman ataukah menjadi syarat sahnya iman? Nah, ini sudah mulai terjadi perbedaan di antara para kelompok-kelompok Islam pada waktu itu, atau yang kita kenal dengan al-firaq al-islamiyah atau sekte-sekte di dalam Islam. Kalau ulama kita mengatakan bahwa amal melakukan perintah-perintah agama itu masuk di dalam syarat sempurnanya iman. Syarat sempurnanya iman, bukan masuk dari syarat sahnya iman. Jadi berbeda. Kalau misalkan masuk dalam kategori syarat sempurnanya iman, maka apabila ada salah seorang hamba melanggar ketentuan-ketentuan ajaran agama, atau misalnya tidak melakukan perintah-perintah agama, maka dia tetap dihukumi sebagai seorang mukmin. Karena apa? Karena itu tadi, dia itu sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah melakukan tasdik, sudah melakukan pembenaran, lalu juga sudah mengucapkan kalimat syahadat bil lisan dengan ucapan, tetapi tidak melaksanakan perintah-perintah agama. Maka di sini tetap orang tersebut tetap dianggap sebagai orang yang beriman. Nah, makanya kemudian para jamaah, kalau kita mengenal tadi orang Swiss iman, kalau dalam bahasanya kita itu adalah orang percaya, mengimani rukun iman dan juga mempercayai rukun Islam, tetapi tidak melaksanakan perintah-perintah agama. Kalau di dalam bahasa kita, orang-orang seperti ini bisa dikategorikan sebagai Islam secara KTP. Jadi di KTP-nya saja itu berislam, ditulis Islam, tetapi kemudian tidak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh seorang muslim. Maka di sini ulama ahli sunnah wal jamaah, orang semacam ini tidak bisa dianggap sebagai orang yang telah keluar dari Islam, tidak bisa. Selama dia itu seumur hidupnya itu mengucapkan kalimat syahadat, maka dia harus dilindungi, tidak boleh dikafirkan selama orang tersebut tidak melakukan praktek-praktek yang mengarah kepada kekufuran. Misalnya apa? Misalnya menyembah berhala. Nah, maka selama tidak melakukan menyembah berhala itu tidak ada indikasi perbuatan kufur, maka orang tersebut tetap dianggap sebagai seorang muslim. Masih orang itu tidak sholat. Nah, itu karena apa? Barang siapa sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka falahu dhimmatullah wa dhimmatur rasulih, maka dia itu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga lindungan atau jaminan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu contohnya. Misalkan kira-kira yang lagi hangat itu kan kalau orang yang tidak sholat, berarti kan itu tidak ada yang namanya tanda-tanda menunjukkan kekafiran seperti menyembah berhala tadi. Bagaimana misalkan kalau fenomena yang kerap kali kita temui, misalkan ada orang Islam lalu kemudian dia ikut ke gereja. Ini pada dasarnya ada orang Islam yang ikut ke gereja. Dia ke gereja, dilihat dulu apa yang dia lakukan. Kalau dia misalkan hanya ke gereja lalu kemudian tidak meyakini dan juga tidak mengikuti praktek-praktek ritual ibadah kaum Nasrani, maka dia tidak menjadi permasalahan, tetap seorang muslim. Di gereja entah itu ngapain, di gereja misalkan menyambung tali persaudaraan, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ke gereja
lalu kemudian dia mengikuti praktek-praktek ritual ibadah kaum Nasrani dengan mempercayai bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, maka di sini sudah jelas kafir. Nah, di situ sudah keluar dari Islam, murtad, minal murtadin. Nah, tapi kalau hanya di sana itu menggalang misalkan untuk kerukunan umat beragama atau menyanyikan lagu-lagu yang sifatnya itu adalah Islami, maka di situ tidak menjadi persoalan. Atau bahkan di gereja ada seorang Muslim di gereja sholat seperti sholat 5 waktu misalkan, maka tidak menjadi persoalan. Gereja dijadikan sebagai tempat sholat tidak menjadi masalah di sana. Karena apa? Di dalam referensinya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu suatu ketika melakukan penaklukan negara-negara sekitar Islam, juga pada waktu itu pernah melakukan tidak memerobohkan gereja, tetapi juga malah melakukan ibadah sholat di dalam gereja, tidak menjadi persoalan. Bahkan di dalam ayat, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil masyriq wal maghrib fa aina matwal sama wajhullah innallaha wasi'un alim. Bahwa antara barat dan timur semuanya itu adalah mencerminkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu sholat dimanapun nggak menjadi permasalahan, termasuk semuanya itu adalah kiblat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah, jadi orang-orang seperti itu masih tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ini paham kita, paham ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan kepada orang sekalipun berbeda dengan kita, tetapi tetap memiliki sholatnya sama, ngadep kiblatnya sama, cara menyembelih hewannya itu sama dengan kita, maka itu tetap tidak boleh dikafirkan. Contohnya misalkan seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang mengatakan bahwa amal perbuatan itu sebagai syarat sahnya iman, yang notabene berbeda dengan kita, dan juga lebih menjadikan akal itu sebagai prioritas utama di dalam memahami ajaran-ajaran agama. Jadi akal itu nomor pertama, yang nomor kedua itu adalah wahyu. Apabila ada sebuah pemahaman ajaran agama yang tidak sesuai dengan akal mereka, maka itu ditolak sekalipun itu berangkat dari hadis Nabi. Kalau berbicara dengan Al-Quran, maka mereka itu menakwilkan Al-Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Bahkan sekalipun dari golongan-golongan Syiah, Murji'ah, Khawarij, atau dalam yang paling hangat saat ini adalah kelompok-kelompok saudara seiman kita dari kelompok Salafi, Wahabi, sekalipun mereka itu berbeda dengan kita, sekalipun mereka itu melakukan takfirisme kepada kita dan juga membidah-bidahkan kita, maka sebagai generasi atau sebagai penganut paham ahli sunnah wal jamaah ala thariqatil asy'ariyah wal maturidiyah, maka tidak boleh mengkafirkan mereka. Karena di dalam teologi kita disebutkan bahwa suatu ketika Imam Al-Asy'ari sebelum beliau itu meninggal pernah berwasiat kepada salah satu muridnya, dan wasiat ini disebutkan di dalam kitab beliau, di dalam kitab Maqalatul Islamiyin. Beliau mengatakan, asyhad alayya ani la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah. Saksikanlah atau saksekno, aku sekalipun tidak pernah mengkafirkan siapapun orang-orang yang masih menghadap kiblat, maksudnya kiblatnya itu sama, yaitu Mekah, Al-Mukarramah dan Ka'bah. Mengapa demikian?
li'annal kulla yusyiruna ila ma'budin wahidin, karena semuanya itu orang-orang atau kelompok-kelompok Islam, firqah-firqah Islam itu semuanya itu menunjukkan atau menuju kepada ma'budin wahidin, kepada sesembahan yang satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma hadza kullu ikhtilaful ibarat, semuanya itu hanya perbedaan pengekspresian saja. Jadi perbedaan pengekspresian saja. Tujuannya sama, yaitu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dasar teologis mengapa kita tidak boleh mengkafirkan saudara-saudara seiman kita. Ada sebuah dalil hadis lagi yang ini kebetulan dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya. Beliau mengatakan, Imam Al-Bukhari mengatakan, ini riwayat dari Imam Anas bin Malik, man shalla sholatana wastaqbala qiblatana wa qala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullah wa dhimmatur rasulih fala taghfirullaha fi dhimmatihi. Jadi sapa wong sing sik salat iku madhep kiblat kaya kiblate kita, lalu juga menyembelih hewan sesembelian seperti cara menyembelih kita, maka itu dianggap fadzalikal muslim, maka itu tetap dianggap sebagai seorang muslim yang dijamin perlindungannya, keamanannya oleh Allah dan Rasulnya. Maka fala taghfirullah fi dhimmati, maka sekali-kali janganlah kalian itu atau kita itu melanggar apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Ini salah satu dasar kita, akidah kita. Makanya kemudian sekali lagi, ini para ulama-ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa melakukan amal perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi segala larangannya ini masuk di dalam syarat sempurnane iman, bukan menjadi syarat sahnya iman. Jadi sekali lagi itu menjadi syarat sempurnane iman, bukan sahnya iman. Syarat sempurnane berarti apa? Barang siapa yang melakukan itu semua maka imannya itu sempurna. Apabila tidak melakukan itu semua maka tetap beriman tetapi imannya itu tidak sempurna. Tetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang seperti itu tetap dilindungi dan kelak akan mendapatkan surganya. Ini juga tergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Imam Bukhari mengatakan lagi, apabila iman yang sebelum tadi itu adalah qaulun wa fi'lun, ternyata iman itu wa yazidu wa yanqus. Iman itu juga bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, kira-kira apa yang bisa memperkuat atau menambahi rasa keimanan seseorang, dan juga apa hal-hal yang bisa mengurangi keimanan seseorang? Nah, dari pemahaman ini para ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang bisa menambahi iman seseorang, mempertebal keimanan seseorang itu adalah dengan melaksanakan amalan-amalan taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja itu amalan ketaatan? Baik itu amalan ketaatan yang sifatnya adalah fardu, sifatnya wajib seperti puasa, sholat 5 waktu, zakat dan lain sebagainya. Tetapi juga ada amalan-amalan ketaatan yang sifatnya adalah mangdubat, sifatnya adalah sunnah. Seperti misalkan kita puasa Senin Kamis, atau kita puasa setiap bulan di pertengahan bulan misalkan, atau puasa-puasa sunnah yang lain. Atau bisa juga kita melakukan sholatun nawafil, sholat-sholat sunnah ba'dal maktubat, setelah sholat fardu misalnya, ataukah sholat-sholat malam dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk
amalan-amalan ketaatan yang sifatnya adalah mangdubat, kesunahan. Ada pula kita melakukan amalan-amalan yang sifatnya adalah al-mubahat, hal-hal yang diperbolehkan, tidak dilarang. Kalau dijalani, dilakukan, maka akan mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan, maka itu tidak mendapatkan siksa. Nah, kayak seperti apa amalan-amalan mubahat? Ya, kita dengan melakukan misalnya berbuat baik kepada orang lain, menyingkirkan batu di jalan, atau bahkan kita itu makan, minum, mandi. Itu termasuk amalan mubahat. Tetapi dengan catatan bahwa amalan mubahat ini harus diiringi dengan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar apa? Biar amal-amal mubahat ini mendapatkan pahala dan juga menjadi amalan yang sifatnya itu adalah sunnah. Ya, jadi sebagaimana yang sudah kita singgung di dalam hadis innamal a'malu bin niat, hadis pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya ini. Nah, semakin orang semakin banyak melakukan amalan ketaatan, maka imannya itu akan semakin tebal, akan semakin kebal. Bahkan bisa sampai kepada derajat minal muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Orang-orang bertakwa ini, dia apabila sudah sampai kepada taraf kesempurnaan takwa, maka dia itu akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan hal-hal yang sebenarnya itu diperbolehkan baginya, tetapi karena takut kepada Allah, apabila dia itu melakukan hal-hal yang berlebihan, maka perbuatannya ditinggalkan. Ya, itu. Jadi kalau misalkan orang yang sudah sampai pada derajat muttaqin yang sempurna, dia itu melakukan sesuatu yang pada dasarnya adalah halal, boleh dilakukan, tetapi karena takut bila hal itu dilakukan itu ada menimbulkan keharaman, lalu kemudian ditinggalkan, maka baginya itu sebuah pahala derajat muttaqin yang sempurna. Para jamaah, ini yang disebut dengan bertambahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepadanya. Lalu apa hal-hal yang bisa mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, di sini para ulama kita mengatakan hal yang bisa mengurangi itu adalah dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sekecil apapun perbuatan itu, apabila itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan mengurangi keimanan kita. Contohnya apa? Banyak sekali. Misalnya bermaksiat, maksiatul ain, maksiat moto. Kita sering kali mendengar atau melihat hal-hal yang sifatnya pada dasarnya tidak boleh kita lihat. Misalkan kita melihat di jalan ada seorang yang tidak menutup aurat dengan pakaian yang transparan, maka ada kalanya orang ini berdalih itu kan tidak apa-apa dilihat, itu karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ini sudah masuk kepada wilayah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatasnamakan ciptaannya hanya demi untuk memuaskan matanya dan hatinya. Ini masuk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya lagi, maksiat yang sering kita lakukan tanpa kita sadari adalah melakukan rasan-rasan atau ghibah, merasani orang ini orang itu tanpa tahu apa itu fakta sesungguhnya. Maka ini juga termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi, baik itu maksiat yang sifatnya adalah kecil maupun besar. Banyak, apalagi misalkan kalau yang besar
jelas jangan sampai naudzubillah melakukan perbuatan zina. Itu juga masuk wilayah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Dampaknya adalah keimanan seseorang itu akan menjadi tipis. Kalau sudah tipis, maka kemudian syaitan akan dengan mudah membisikinya, kemudian merayunya untuk melakukan hal-hal yang malah menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas akan berbahaya. Dan orang seperti ini maka kemudian tidak jarang akhir dari kehidupannya justru terjerembab di dalam kenistaan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal-hal yang harus dihindari oleh kita semua. Nah, jadi para jamaah, kesimpulannya adalah iman sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu adalah qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Jadi iman itu berupa apa? Berupa perkataan, perbuatan, dan juga iman itu bisa bertambah dan berkurang. Dengan penjelasan seperti yang kami sampaikan di depan tadi. Rumusan ini sebetulnya juga rumusan dari para ulama salafus soleh kita. Karena Imam Al-Bukhari mendapatkan ini itu juga dari para ulama masanya. Karena apa? Beliau mengatakan pada suatu hari, qala laqaitu aksar min alfi rajulin, bahwa beliau itu bertemu dengan 100 lebih ulama dari berbagai daerah yang mengatakan bahwa iman itu adalah ya berupa ucapan, ya berupa amalan, dan juga bisa juga bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi konsepsi ini merupakan ijma' dari para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini salah satu konsepsi iman menurut Imam Al-Bukhari. Para jamaah, selain itu Imam Al-Bukhari juga memberikan sebuah asar dari para generasi salafus soleh, terutama dari Umar bin Abdul Aziz. Jadi untuk memperkuat bangunan atau konsepsi iman beliau, iman atau paham keimanan menurut beliau juga menyertakan keterangan dari Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan bahwa wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Adi bin Adi. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang menjabat sekitar tidak lebih 2,5 tahun. Kalau para ulama mengatakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah yang kelima. Jadi Umarin, ada 2 Umar kalau dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz ini. Beliau berkirim surat kepada salah satu pegawainya di Jazirah yang bernama Adi bin Adi. Beliau mengatakan, innalil iman faraida wa syara'i wa hududan wa sunanan. Sesungguhnya iman itu memiliki faraid, beberapa fardu atau kewajiban-kewajiban, dan juga wasyara, dan juga beberapa ketentuan-ketentuan syariat. Maksudnya adalah perintah dan larangan, lalu kemudian wahududan wasunanan, lalu kemudian juga memiliki batasan-batasan yang dilarang, wasunanan, dan juga hal-hal yang sifatnya itu disunahkan. Jadi faman istiqmalha iman, barang siapa yang menjalankan faraid wasyara'i wa hududan sunanan tersebut, maka imannya itu akan sempurna.
Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Barang siapa yang tidak menjalankan itu semua, maka imannya itu tidak sempurna. Jadi penjelasan dari faraid iman wa syara'i yang meliputi ibadah dan akidah, wa hudud dan larangan dan sunanan, dan juga anjuran-anjuran agama, maka orang tersebut akan iman sempurna. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi bahwa Imam Al-Bukhari mengatakan dan juga sepakat, dan ini menjadi sebuah akidah beliau, bahwa amal, sekali lagi amal itu menjadi syarat sempurnanya iman. Sekali lagi menjadi syarat sempurnanya iman. Karena apa? Pemahaman dasar ini akan mempengaruhi terhadap pola-pola pemahaman akidah kita, syariah kita, keseharian kita. Oleh sebab itu endingnya atau kalam akhirnya bahwa barang siapa yang masih mengucapkan kalimat syahadat, maka tetap dijaga, tetap harus dilindungi, tidak boleh dikafirkan. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.